yang jelas. Tapi sama? Ya, cerita rakyat Sulawesi. Gambarnya apa di sini? Orang. Ada berapa orang di sini? Yang di tengah membawa apa ini kira-kira ya? Kayu. Ada yang sudah pernah membaca buku cerita seperti ini? Penasaran tidak dengan isi bukunya? Penasaran tidak? Wahyu, perhatikan dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau coba membacakan ya. Nah, yang pertama di sini ceritanya asal mula kerbau tak bergigi depan. Sudah pernah dengar cerita ini? Di sini ada gambar apa? Kerbau sama apa? Kerbau sama apa? Ular. Kerbaunya sedang makan apa? Kira-kira kerbau sama ular ini sedang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira sedang apa kerbau sama ular ini? Sedang apa? Ayo sedang apa? Kale? Kira-kira sedang apa? Mengobrol ya. Nah, kira-kira kerbau sama ular ini mengobrol tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, sekarang Ibu bacakan dulu ceritanya. Anak-anak dengarkan ya. Apakah kau tahu mengapa kerbau tak bergigi depan? Jika kamu menanyakannya padaku, akan menceritakan kisah ini. Dahulu kala di semua yang ada di dunia masih sempurna. Hewan masih dapat berbicara. Dan kerbau pun masih memiliki gigi depan. Benar-benar dunia yang indah. Kisah ini bermula dari sebuah padang rumput. Siapa yang tahu padang rumput? Padang rumput itu apa sih? Padang rumput. Apa padang rumput? Padang rumput itu apa? Hamparan tanah yang luas yang berisi apa? Rerumputan ya. Di sana tinggal seekor ular kayu yang senang sekali bermalas-malasan di pohon waru. Tubuhnya yang besar dan panjang itu sering membelit di dahan pohon. Setiap hari ular itu akan mengawasi kejadian yang terjadi di padang rumput. Di sini ya ada gambar ya. Semua bisa lihat? Ya, ini kerbau ya. Nah, seperti kala itu, seekor kerbau seperti biasa akan merumput di sana. Biasanya kerbau itu akan ditemani oleh seorang anak gembala yang bertelanjang dada dan memegang sepucuk ranting. Ranting yang dipegang anak gembala itu akan digunakan untuk memukul ke punggung si kerbau. Jika si kerbau itu tak berjalan lurus, benar-benar pemandangan yang malang menurut sang ular. Nah, aku tak suka melihat keadaanmu seperti ini, kerbau, kata sang ular sewaktu kala itu sang kerbau ditinggal sendirian di padang rumput. Ada apa, ular? Memangnya kenapa dengan keadaanmu? Tanya sang kerbau. Aku benar-benar tak mengerti. Kau memiliki badan yang besar dan kuat. Belum lagi tanduk di kepalamu itu. Tapi kenapa kau begitu mudah tunduk pada seorang anak kecil? Tanya sang ular. Sang kerbau mengangguk pelan. Sambil menyantap rumput hijau kesukaannya, ia berkata, entahlah ular, aku juga tak tahu. Anak kecil itu seperti memiliki kekuatan aneh yang membuat aku tunduk padanya. Mendengar jawaban sang kerbau, meledaklah tawa sang ular. Hahaha, kenapa kau tertawa seperti itu?
kekuatan aneh, sang ular masih tertawa terbahak-bahak. Bahkan kali ini ia sampai melepaskan lilitannya di dahan. Wahyu, nanti saja Wahyu. Bahkan kali ini ia sampai melepaskan lilitan jahat. Kamu benar-benar bodoh. Justru kamu yang memiliki kekuatan itu. Badanmu besar. Dan dengan gigi depanmu itu, kamu dapat membuat anak kecil itu meringis kesakitan. Sang kerbau memalingkan mukanya sesaat. Mudah kamu berbicara, ular. Coba jika kamu mengalaminya sendiri. Sang ular masih saja tertawa. Kalau itu terjadi padaku, akan kubelit anak kecil itu dengan tubuhku hingga ia mati. Sang kerbau pun meninggalkan ular yang masih tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar kesal. Dipikirnya, ular itu benar-benar sombong sekali. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa memaki-maki. Nah, masih penasaran tidak dengan ceritanya? Kira-kira nanti bagaimana ya si kerbau ini dan si ular? Ada yang penasaran? Nah, ceritanya Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Besok pagi kita lanjut lagi membacakan cerita ini. Nah, sekarang kita belajar seperti biasa.